Selamat siang, perkenalkan nama saya Lady Yuri Marnela Mata, NIM 14201210118R, Prodi S1 Keperawatan, kelas KPN 21, mata kuliah Kewarganegaraan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang. Dalam video kali ini saya akan membahas materi tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. A. Wilayah sebagai ruang hidup. Setiap bangsa mendapatkan anugerah Tuhan berupa alam dengan segala isinya yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Demikian pula, manusia sebagai ciptaan yang maha kuasa dibekali dengan akal, budi yang mewajibkannya untuk mengarungi samudra kehidupan ini dengan senantiasa mengembangkan hubungan yang baik antara sesama, lingkungan alam, dan hubungan dengan penciptanya. Konsep geopolitik sesungguhnya adalah merupakan ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah Nusantara sehingga disebut dengan wawasan Nusantara. Kepentingan nasional yang mendasar bagi bangsa Indonesia adalah upaya menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap aspek kehidupan nasionalnya. Karena hanya dengan upaya inilah bangsa dan negara Indonesia dapat tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menuju masyarakat yang dicita-citakan. 1. Konsep geopolitik atau asal istilah geopolitik. Istilah geopolitik semula diartikan oleh Frederick Ratzel pada tahun 1844 sampai 1904 sebagai ilmu bumi politik. Istilah ini kemudian dikembangkan dan diperluas oleh sarjana ilmu politik Swedia Rudolf Jelen pada tahun 1864 sampai 1922 dan Karel Haushofer pada tahun 1869 sampai 1964 dari Jerman menjadi Geographical Politik dan disingkat geopolitik. 2. Teori-teori geopolitik. Untuk lebih memahami konsep geopolitik secara global, berikut ini adalah teori-teori mengenai geopolitik yang pernah ada di dunia. A. Teori geopolitik Frederick Ratzel pada tahun 1944 sampai 1904 berpendapat bahwa negara itu seperti organisme yang hidup. B. Teori geopolitik Rudolf Jelen melanjutkan ajaran Ratzel tentang teori organisme. Berbeda dengan Ratzel yang menyatakan negara seperti organisme, maka ia menyatakan dengan tegas bahwa negara adalah suatu organisme, bukan hanya mirip. C. Teori geopolitik Karl Haushofer pada tahun 1896 sampai 1946 melanjutkan pandangan Ratzel dan Jelen, terutama pandangan tentang Lebensraum dan paham ekspansionisme. D. Teori geopolitik Alfred Mackinder tahun 1861 sampai 1947 mempunyai konsepsi geopolitik yang lebih strategik, yaitu dengan penguasaan daerah-daerah jantung dunia, sehingga pendapatannya dikenal dengan teori daerah jantung. E. Teori geopolitik Alfred Thayer Mahan tahun 1840 sampai 1914 mengembangkan lebih lanjut konsepsi geopolitik dengan memperhatikan perlunya memanfaatkan serta mempertahankan sumber daya laut termasuk akses laut. F. Teori geopolitik Guillaume Dufay tahun 1869 sampai 1930 dan William Michel 1878 sampai 1939 mempunyai pendapat lain dibandingkan dengan para pendahulunya. 3.
Paham geopolitik bangsa Indonesia. Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik atau kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau teritorial dalam arti luas. Suatu negara yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada sistem politik suatu negara. Sebagai negara kepulauan dengan masyarakat yang berbineka, negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air, sehingga telah diperjuangkan oleh para pendiri negara ini. Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur dengan jelas tertuang di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Berdasarkan uraian di atas, konsepsi wawasan Nusantara dibangun atas geopolitik bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki pandangan sendiri mengenai wilayah yang dikaitkan dengan politik atau kekuasaan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara dapat dikatakan sebagai penerapan teori geopolitik dari bangsa Indonesia. B. Wawasan Nusantara atau penerapan geopolitik. Latar belakang munculnya konsep wawasan Nusantara adalah karakteristik wilayah Nusantara sebagai suatu wilayah negara yang berdasarkan negara kepulauan. Konsep negara kepulauan pada awalnya dianggap asing oleh kebanyakan negara di dunia ini, namun melalui usaha yang gigih dan konsisten, pada akhirnya konsepsi negara kepulauan diakui oleh banyak negara dalam konvensi hukum laut internasional, diakui sebagai bagian ciri khas tersendiri dan yurisdiksi suatu negara meliputi laut teritorial, perairan pedalaman, dan landas kontinen. Selain itu, pemikiran wawasan Nusantara juga diilhami oleh aspek sejarah perjuangan bangsa, aspek filosofis dari Pancasila sebagai ideologi serta jati diri bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan fondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesatuan Republik Indonesia memberikan kaidah nilai, moral dan etika, serta tuntunan sikap bangsa Indonesia yang harus mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa di segala aspek kehidupan nasional sebagai visi bangsa yang harus dijunjung tinggi dan ditaati bersama. Kesadaran ruang negara bahwa matra kehidupan darat, laut, dan udara adalah merupakan wadah bangsa yang harus dijaga kelestariannya dan juga eksistensinya dan didayagunakan untuk sebesar-besarnya. Kemakmuran rakyat dijaga dari berbagai potensi kemungkinan ancaman yang dapat menjurus pada terkikisnya nilai-nilai kebangsaan, jati diri, dan kepribadian bangsa. Terlebih dalam era globalisasi dan otonomi daerah pada saat ini. 1. Pengertian wawasan Nusantara. Istilah wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Akar kata ini membentuk kata mawas
yang berarti memandang, meninjau, atau melihat, atau cara melihat. Sedangkan istilah Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti diapit di antara dua hal. Istilah Nusantara dipakai untuk menggambarkan kesatuan wilayah, perairan, dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Secara umum, wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Sedangkan wawasan Nusantara memiliki arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. 2. Faktor kewilayahan yang mempengaruhi wawasan Nusantara. A. Asas kepulauan. B. Kepulauan Indonesia. C. Konsepsi tentang wilayah Indonesia. D. Zona ekonomi eksklusif. E. Karakteristik wilayah Nusantara. F. Perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. 3. Wilayah Indonesia didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional atau peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2000 tentang tingkat ketelitian peta untuk penataan ruang wilayah Presiden Republik Indonesia. Sedangkan definisi lain mengatakan bahwa wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. 4. Batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Dalam negara kepulauan diterima asas bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah daratan negara Republik Indonesia sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Berdasarkan hak ini, maka wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi tanah atau daratan dan air atau lautan serta udara di atasnya. C. Unsur-unsur dalam wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sesungguhnya memiliki ranah pengetahuan, sikap, dan perilaku. Sebagai konteks wadah dan isi, maka wawasan Nusantara adalah merupakan penerapan geopolitik bangsa Indonesia yang senantiasa harus dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai rambu-rambu nasional yang menjadi sumber inspirasi dalam mengembangkan potensi kewilayahan untuk kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Wawasan Nusantara yang di dalam perwujudannya adalah pengutamaan, persatuan, dan kesatuan meliputi aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, hendaknya pula dapat mengilhami pelaksanaan pembangunan nasional karena persatuan dan kesatuan. 1. Wadah. Wawasan Nusantara sebagai wadah meliputi 3 komponen, yaitu A. Wujud wilayah. Batas ruang lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh dalamnya perairan. B. Tata inti organisasi. Bagi Indonesia, tata inti organisasi negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara,
kekuasaan pemerintah, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. C. Tata kelengkapan organisasi. Tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan dan organisasi masyarakat, kalangan pers, serta seluruh operator negara. 2. Isi wawancara. Isi wawancara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia dalam eksistensinya yang meliputi cita-cita bangsa dan asas manunggal yang terpadu. A. Cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. B. Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal untuk menyeluruh. 3. Tata laku wawasan Nusantara mencakup 2 segi, yaitu 1. Tata laku Betania berdasarkan falsafah bangsa yang membentuk sikap mental bangsa yang memiliki kekuatan batin. 2. Tata laku Lahiria merupakan kekuatan yang utuh dalam arti kemanggulan kata dan karya, keterpaduan pembicaraan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengadilan. 4. Implementasi wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila dan pembangunan nasional. A. Wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila. B. Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. D. Penerapan wawasan Nusantara dan tantangan implementasinya. 1. Penerapan wawasan Nusantara. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa sampai dengan saat ini problematika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak akan pernah berhenti dan malah semakin rumit dan kompleks. Kompleksnya tantangan ini juga didorong oleh penetrasi globalisasi yang syarat dengan nilai-nilai yang kadang bertentangan dengan kepribadian dan jati diri bangsa. Dalam keadaan demikian, dikhawatirkan terjadilah erosi kebangsaan, yaitu melunturnya semangat kebangsaan, rasa kebangsaan, dan jiwa kebangsaan, sehingga pola pikir, sikap, dan perilaku warga negara tidak lagi mengutamakan kepentingan bersama, namun lebih mengedepankan kepentingan golongan, bahkan kepentingan individu. 2. Tantangan implementasi wawasan Nusantara dalam era globalisasi. Dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional, sikap dan perilaku bangsa berbeda-beda. Hal tersebut terjadi karena wawasan nasional setiap bangsa tidak sama. Wawasan nasional suatu bangsa ditentukan oleh berbagai faktor seperti kesejahteraan, kondisi dan konstelasi geografis, serta kondisi sosial budayanya. Sementara itu, bangsa yang memiliki kesamaan dalam faktor tersebut belum tentu pula sama wawasan nasionalnya karena faktor subjektif yang berperan. Dari uraian di atas, tugas kita sebagai bagian dari kesatuan bangsa adalah mensinkronisasikan realita terhadap kecenderungan penyimpangan wawasan Nusantara, baik dari sisi wadah, isi maupun tata laku semua komponen bangsa dengan pedoman perwujudan wawasan Nusantara sebagai berikut. 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. 2. Dalam bidang ekonomi. 3. Dalam bidang budaya. Dapat diambil kesimpulan bahwa wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia dan sebagai visi nasional yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa menjadi tetap sah, baik untuk saat sekarang maupun masa mendatang. Demikian penjelasan saya mengenai wawasan Nusantara geopolitik Indonesia. Sekian dan terima kasih.